Kita bukan karena sudah menerima Yesus menjadi saved. Kita saved karena dipilih. Tetapi saved-nya itu mempunyai sesuatu proses. Proses itu tidak berarti kalau tidak ikut itu tidak menjadi sungguh-sungguh dipilih. Tetapi itu menjadi sesuatu kewajiban yang alamiah mengalir keluar akan sesuatu hidup baru. Di dalam perubahan etika dan kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah setelah engkau dipilih untuk dihajar, dipilih untuk dididik, dipilih untuk dilatih, dipilih untuk didisiplin, dipilih untuk dibentuk. Saudara-saudara, semua Ivy League University di Amerika, Columbia, Princeton, Cornell, Harvard, Yale, UPenn, dan yang lain-lain, beberapa mempunyai persamaan. Yang daftar kalau 1.000 orang, yang diterima kira-kira paling banyak 50 orang saja. Kadang-kadang 40 orang. Jadi antara 44% sampai 6% yang dipilih. Nah saudara-saudara, sekarang orang saya mau sekolah yang baik, saya ada uang kok, papa saya kaya. Harvard, engkau masuk Harvard, engkau daftar. Daftar dipilih tidak? Tidak. Karena yang sama-sama tahun itu yang daftar 1.000 orang, yang diterima cuma kira-kira 40 sampai 50 orang. Engkau bilang, nah, saya sudah diterima hanya 5% yang di dalamnya. Saya termasuk pilihan dia 5%. Nah, sudah masuk di Harvard, saya tidak usah studi karena sudah hebat. Buktinya saya bisa dipilih. Tidak, itu gendeng itu. Dipilih untuk apa? Untuk kerja berat, untuk studi setengah mati, untuk disaring lagi. Dipilih untuk apa? Untuk dilatih secara ketat. Dari saudara-saudara. Ini konsep harus tertanam dalam pikiran kita. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita diselamatkan. Kita diberikan anugerah keselamatan. Bukan berdasarkan jasaku. Bukan berdasarkan kelayakanku. Bukan berdasarkan aku kerja berat untuk mendapatkan upah. Itu karena anugerah. Kedua, saya dipilih untuk apa? Untuk menjadi sombong. Saya kaum pilihan. Saya lebih baik dari orang lain. Tidak. Dipilih untuk menjadi rendah hati. Dan untuk dihajar, dididik, didisiplin. Supaya engkau menjadi sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu saya dipilih oleh Tuhan. Bukan saya dipilih menjadi orang Kristen. Saya dipilih menjadi hamba Tuhan. Dan saya dipilih, saya diketatin, saya didisiplin, saya dihajar, saya diuji, saya diperlakukan lebih berat daripada banyak hamba Tuhan yang lain. Saudara-saudara, saya diberi kesempatan lebih banyak. Akhirnya kesempatan lebih banyak berarti mesti lebih jerih payah dari yang lain. Saya diberikan kesempatan berkhotbah lebih banyak, berarti saya harus memikirkan firman Tuhan lebih banyak. Saya diberikan kesempatan ke tempat yang lebih banyak, berarti saya mesti kesini ke sana capek lebih banyak. Saya diberikan begitu banyak anugerah, berarti saya harus bertanggung jawab lebih banyak. Karena mengenai keadilan baru dimengerti oleh kaum pilihan. Yang diberi banyak, dituntut banyak semua. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Jadi bukan kaum pilihan karena saya cukup baik. Tidak. Bukan berarti kaum pilihan karena saya lebih congkak. Tidak. Saya dipilih supaya saya lebih enak. Tidak. Dipilih. Ini bukan berarti Allah tidak adil. Ini berarti Allah tidak berdaulat. Dipilih. Berarti saya berjasa. Tidak. Berarti Allah memberi anugerah yang tidak layak saya terima. Dipilih. Bukan supaya saya menolak kewajiban. Dipilih untuk dilatih, didisiplin, dihajar, dibentuk. Sampai menjadi peta teladan Allah yang utuh. Dinyatakan di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mengerti akan hal ini. Dipilih supaya menjadi suci. Mari kita kembali membaca akan beberapa ayat ini. Efesus pasal pertama. Kita membaca bersama-sama ayat 3-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sekali lagi. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sekali lagi. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kemarin sebelum saya meninggalkan kota Kaohsiung, seorang pendeta menunjukkan satu buku dan suruh saya bawa pulang lihat. Lalu memberikan sedikit komentar kepada dia. Waktu saya bawa pulang malam-malam, saya membaca 2 pasal khususnya tentang Calvin dan tentang Arminian. Waktu dia membicarakan Calvin dan segala pikiran teologinya, begitu jelas, tepat, dan begitu sempurna. Saya bersyukur kepada Tuhan. Seperti dia sudah mengerti seluruh pikiran doktrin predestinasi yang kuat sekali. Dan pada waktu dia membicara tentang Arminianisme, baru saya tahu. Kacau balau akhirnya dia menggabungkan dua itu, mengatakan hanya mengerti doktrin keselamatan melalui predestinasi tidak cukup. Mengenai akan pilihan Tuhan tidak cukup. Mengenai Calvinisme tidak cukup. Harus mengerti lagi akan Arminianisme. Karena bagian terakhir buku itu mengatakan apa? Dia mengatakan Tuhan memang menetapkan, memilih. Tapi Tuhan memilih berdasarkan dia tahu siapa mau percaya dia. Sehingga dia berani menetapkan orang itu masukkan ke dalam golongan pilihan. Nah, banyak orang mengerti teologi sampai di sini. Berkat memang saya kaum pilihan. Tapi Tuhan kan maha tahu toh. Jadi Tuhan tahu tahun 1957 bulan 1 tanggal 5 Stephen Tong akan menerima saya. Maka Tuhan bilang, aku tahu dia besok-besok akan terima saya kok. Sebab dia mau terima saya, maka saya masukkan dia ke dalam daftar kaum pilihan. Sebab saya tahu orang lain tidak mau pilih saya, masukkan ke dalam blacklist. Ini blacklist, tulis. Saudara-saudara, tahu ini mau percaya, kaum pilihan. Tahu itu tidak mau percaya, kaum bukan pilihan. Benar gak? Jawab, betul gak? Hah? Salah. Buku yang pasal 1-nya bagus sekali, pasal 2-nya semua rusak. Karena apa? Dia telah mengakibatkan Allah tidak bisa pilih berdasarkan kemauan dia sendiri. Dia pilih berdasarkan maunya manusia terima dia atau tidak. Ya toh? Kalau demikian, Allah memilih berdasarkan kerelaan orang itu terima dia. Dia memilih berdasarkan orang itu ada satu hari akan percaya kepada dia. Sekarang saya mau tanya, mungkinkah orang itu mempunyai kerelaan percaya Tuhan? Mungkinkah orang itu mempunyai kemampuan beriman kepada Tuhan? Dua-dua ini ditolak di Alkitab. Maka ayat tadi kita baca, memilih sesuai kerelaan kehendaknya semua. Sesuai kerelaan kehendaknya. Kalau itu diganti, mungkin lebih gampang kita ngerti. Dia memilih menurut kerelaan orang yang dipilih mau percaya kepada dia. Begitu kan? Tapi bukan. Allah tidak mengatakan memilih sesuai kerelaan kamu mau percaya. Mau gak? Mau. Kalau mau, masuk kaum pilihan. Kalau tidak mau, tidak masuk kaum pilihan. Mau gak? Saya mau. Saya rela. Kalau begini, kerelaanmu yang menentukan Tuhan memilih kamu. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan dia memilih sesuai kerelaan kehendaknya. Saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa saya dipilih. Saya tidak tahu kenapa engkau dipilih. Tapi saya tahu jikalau Tuhan tidak pilih, kita tidak ada kerelaan kehendak untuk mau percaya kepada dia. Saudara-saudara, pernahkah Paulus berencana saya umur 1 sampai 30 belajar Taurat, 30 sampai 35 melawan Yesus. Sesudah itu saya percaya kepada Yesus. Sesudah itu saya belajar teologi. Sesudah itu saya menjadi orang yang mengabarkan Injil. Ada nggak? Pernah Paulus merencanakan hidupnya untuk melawan, menolak, menerima, akhirnya mengabar Injil? Ada nggak? Tidak pernah.
Dia tak pernah mempunyai kerelaan. Tak mungkin mempunyai kerelaan. Kalau ditanya, yang kau rela itu apa? Dia akan menjawab, yang aku rela